Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kedaulatan negara. Nah, kedaulatan negara ini berasal dari kata kedaulatan dan negara tentunya. Nah, kedaulatan atau sovereignty ini berasal dari kata supranus yang artinya yang teratas atau yang paling atas. Nah, lalu kedaulatan negara. Kedaulatan negara di sini diartikan sebagai kekuasaan tertinggi negara. Karena tadi kedaulatan itu diartikan sebagai yang teratas, yang tertinggi, gitu ya. Maka kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi negara. Nah, karena tertinggi, ya, berarti kan tidak ada kekuasaan lain yang melebihi dari kekuasaan negara tersebut. Nah, dalam pengertian yang demikian, atau kalau kedaulatan negara itu diartikan sebagai kekuasaan tertinggi negara, maka HI atau hukum internasional tidak mungkin bisa mengikat negara. Nah, ini logika liniernya ya. Karena bertentangan dengan hukum internasional yang tentu saja mengatur hubungan internasional, terutama adalah hubungan-hubungan antar negara. Nah, jadi kalau tidak ada kekuasaan lain, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi lagi dari kekuasaan negara, maka tentu HI tidak punya tempat. Ya. Nah, ini logika sederhananya atau logika liniernya demikian. Ya. Atau dengan kata lain, adanya kedaulatan negara itu merupakan penyangkalan ya, terhadap eksistensi, terhadap keberadaan hukum internasional sebagai suatu sistem yang mengikat. Ya, jadi ini kalau kita mengikuti logika liniernya demikian. Gitu ya. Lebih lanjut, bahwa kedaulatan negara ini merupakan penghalang ya, atau penghambat bagi pertumbuhan masyarakat internasional dan tentu saja merupakan penghalang atau juga penghambat perkembangan hukum internasional itu sendiri. Nah, jadi ini logika liniernya ya. Tetapi apakah benar demikian? Nah, tentu saja jawabannya bisa ya, bisa tidak, bisa benar, bisa juga tidak benar ya. Nah, bisa dikatakan benar kalau masyarakat internasional itu diartikan sebagai masyarakat atau negara dunia dengan satu pemerintahan dunia. Tidak ada tempat bagi negara berdaulat. Nah, jadi benar demikian ya. Jika masyarakat internasional itu diasumsikan bahwa di dunia ini hanya ada satu kekuasaan, hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan dunia ya. Tetapi tidak benar ya. Kalau masyarakat internasional itu dimaknai atau dipersepsi terdiri dari terutama adalah negara-negara yang bebas atau bersifat koordinatif. Nah, masyarakat dunia dengan satu pemerintahan dunia itu tentu masih jauh, ya. Masih jauh. Nah, sehingga yang ada sekarang itu keberadaan PBB misalnya, apakah PBB itu bisa dianggap sebagai satu
kedaulatan dunia, gitu ya, pemegang kedaulatan dunia. Ya. Nah ini tidak bisa dikatakan demikian ya, karena masyarakat internasional pada prinsipnya adalah merupakan suatu masyarakat yang terdiri dari negara-negara yang bebas. Sehingga tidak ada kekuasaan yang sifatnya itu subordinatif, ya. Tetapi lebih pada koordinatif. Jadi kalau ada organisasi PBB, ya, bukan berarti bahwa di dunia itu sudah terbentuk satu negara dunia, gitu ya, dengan presidennya atau kepala negara dunianya itu adalah sekjen PBB, gitu ya. Nah ini tidak demikian tentunya ya. Nah karena sekali lagi masing-masing negara anggota PBB itu pada kenyataannya adalah negara yang masing-masing independen. Ya. Nah memang benar bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi. Ya. Kedaulatan negara memang merupakan kedaulatan tertinggi suatu negara atau kekuasaan tertinggi suatu negara. Ya. Dengan demikian, maka tidak mengakui adanya kekuasaan lain yang lebih tinggi lagi. Tidak ada kekuasaan di luar negara yang bersangkutan. Negara memiliki monopoli kekuasaan. Nah, tetapi ada batas-batasnya. Ya. Jadi sekali lagi, memang kedaulatan negara itu adalah kekuasaan tertinggi suatu negara. Ya. Tidak ada kekuasaan lain di atas kekuasaan negara. Ya. Sehingga negara memiliki monopoli kekuasaan. Nah, tetapi semua itu atau kedaulatan suatu negara itu ada batas-batasnya. Apa batas-batasnya? Ya tidak lain adalah bahwa kekuasaan itu hanya berlaku pada wilayah teritorialnya. Ya. Sehingga di luar wilayahnya, di luar wilayah teritorialnya, suatu negara itu tidak memiliki kekuasaan. Ya. Nah, ini pemahaman yang harus kita pegang. Ya. Nah, dengan demikian bahwa kekuasaan tertinggi atau kekuasaan suatu negara atau kedaulatan suatu negara itu ada pembatasnya. Ya. Nah, kekuasaan sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, terbatas pada batas wilayah negara yang mempunyai kekuasaan itu. Jadi Indonesia ya kekuasaannya hanya terbatas pada wilayah teritorial Indonesia saja. Maka ketika suatu kekuasaan itu menemukan perbatasan wilayah, perbatasan teritorial dengan negara lain, maka kekuasaan suatu negara itu berakhir atau berakhir sampai di perbatasan itu. Ya. Jadi kedaulatan Indonesia ya, berakhir pada batas-batas wilayah kedaulatan Indonesia sendiri. Sedangkan di luar wilayah kedaulatan, maka kedaulatan Indonesia itu tidak berlaku. Nah, ini yang harus difahami kemudian. Ya. Nah, jika kedaulatan suatu negara itu berakhir, bukan berakhir artinya sudah tidak ada lagi kedaulatan, begitu ya. Tapi artinya kedaulatan itu sudah sampai pada perbatasan. Ya. Nah, jadi jika kedaulatan itu sudah sampai di perbatasan teritorial
dengan negara lain. Lalu batas kedaulatan seluruh negara itu di mana? Ya. Jadi kedaulatan Indonesia misalnya berakhir ketika bertemu dengan perbatasan wilayah teritorial Malaysia, wilayah teritorial Singapura, wilayah teritorial Filipina, atau wilayah teritorial Australia misalnya. Nah, lalu pertanyaannya itu adalah di mana sesungguhnya batas kedaulatan seluruh negara. Nah, inilah yang kemudian jawabannya ada pada hukum internasional. Karena apa? Karena kehidupan masyarakat internasional yang teratur hanya mungkin dengan adanya hukum internasional. Ya, bisa kita bayangkan ya, kalau tidak ada hukum internasional, ya, tentu akan terjadi semacam anomali, ya, kekacauan pada level global. Ya. Saat ini dengan adanya hukum internasional saja kekacauan itu masih ada, ya. Apalagi kalau tidak ada hukum internasional. Nah, kedaulatan itu hanya dibatasi hanya pada wilayah negara yang punya kedaulatan itu, ya. Dan wilayah negara yang dimiliki oleh suatu negara itu disebut sebagai teritorial, ya, teritori atau teritorial, ya. Maka dengan demikian kedaulatan negara itu bersamaan dengan kedaulatan teritorial. Artinya kekuasaan tertinggi suatu negara itu hanya berlaku pada wilayah teritorial negara yang bersangkutan. Ya. Nah, apa maknanya dari kedaulatan teritorial itu tidak lain adalah bahwa wilayah beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya atau di dalam wilayah negara yang bersangkutan berada dalam kekuasaan negara yang bersangkutan. Ya. Jadi konsekuensi dari kedaulatan teritorial itu bahwa wilayah beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya berada dalam kekuasaan suatu negara atau negara yang bersangkutan. Nah, ini kan sangat mirip dengan konsep pemilikan atau konsep kepemilikan menurut hukum perdata. Nah, di dalam hukum perdata itu dikenal adanya suatu asas atau satu konsep yang disebut sebagai uti possidetis, yang artinya karena engkau memiliki maka engkau akan tetap memiliki. Jadi dengan demikian kalau suatu negara itu memiliki wilayah teritorial tertentu, maka negara yang bersangkutan akan tetap memiliki wilayah teritorial tersebut. Nah, jadi ini tentang batas-batas dari kedaulatan suatu negara. Sekarang bagaimana kedaulatan itu diperoleh? Nah, di dalam buku-buku hukum internasional, ya, kita bisa memperoleh gambaran bahwa diperolehnya kedaulatan itu dimungkinkan dengan beberapa cara. Jadi tidak ada cara yang tunggal, tidak ada metode yang tunggal gitu ya untuk diperolehnya suatu kedaulatan bagi suatu negara tertentu. Ya. Nah, apa saja metode atau cara memperoleh kedaulatan suatu negara? Ya. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai okupasi atau occupation. Nah, okupasi atau occupation itu sebenarnya adalah penguasaan. Ya. Dalam hukum internasional
okupasi itu adalah penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasaan negara manapun. Jadi ini okupasi ini merupakan penguasaan suatu wilayah tertentu yang tidak ada pemiliknya, ya, atau sering disebut sebagai terra nullius. Ya. Terra itu tanah, nullius itu ya nol. Jadi, diartikan sebagai terra nullius itu adalah tanah yang tidak ada tuannya, yang tidak ada pemiliknya. Ya. Nah, tetapi bisa juga ketika diklaim suatu tanah itu adalah tanah yang kosong, ya, tetapi ternyata di dalamnya ada penduduknya. Ya, ini seperti dalam sejarah kita bisa lihat misalnya bagaimana orang-orang dari Eropa mendarat di benua Amerika, ya, yang mereka menganggap bahwa mereka masuk ke wilayah yang tidak ada pemiliknya. Tapi sesungguhnya di sana sudah ada yang menempati, ya, tanah tersebut. Nah, dalam kasus demikian, maka dalam cerita-cerita atau dalam sejarah maupun juga dalam film-film, misalnya kita bisa mengetahui misalnya dalam film Columbus, ya, Columbus itu mendarat di benua yang sekarang kita sebut sebagai benua Amerika. Ya. Nah, mereka menganggap mendarat di tanah yang kosong, ya. Sehingga itu disebut sebagai terra nullius, tanah atau wilayah yang tidak ada pemiliknya. Tapi ternyata kan kita ketahui juga bahwa di sana sudah ada penduduknya, ya, yang sering kita sebut atau sering kita kenal dengan sebutan orang-orang Indian. Ya. Nah, yang tidak lain adalah suku atau orang-orang yang asli dari daratan Amerika tersebut, gitu ya. Nah, jika terjadi demikian, maka dilakukan semacam perjanjian, ya, untuk penguasaan dari wilayah tersebut, ya. Atau di dalam film-film misalnya kita mengetahui bahwa didudukinya atau dikuasainya wilayah-wilayah tertentu di daratan Amerika itu dengan cara kekerasan, gitu ya. Tapi juga ada yang dengan cara perjanjian, ya, bahwa suatu wilayah tertentu diberikan kepada pendatang, yaitu kepada Columbus dan teman-temannya tentunya, gitu ya. Nah, jadi okupasi ini tidak lain adalah sebenarnya aslinya, ya, atau asalnya itu adalah pendudukan atau penguasaan suatu wilayah yang dianggap merupakan wilayah yang tanpa tuan, ya, tanpa pemiliknya, ya, atau tanah kosong, ya. Tapi di dalam prakteknya ternyata seringkali juga ditemui kasus-kasus di mana penguasaan suatu wilayah tertentu itu sebenarnya adalah penguasaan wilayah yang tidak kosong, tetapi suatu wilayah yang ada penduduknya, ada penghuninya. Nah, jika terjadi demikian, maka salah satu cara untuk mendapatkan kedaulatan atau untuk menegakkan kedaulatan di sana adalah dengan perjanjian dengan penduduk lokal, gitu ya. Atau tentu saja dengan cara-cara lain, misalnya adalah melalui kekerasan, gitu ya. Nah, adapun contoh okupasi itu adalah misalnya, ya, selain apa yang terjadi di Amerika misalnya, ya, penguasaan wilayah oleh para pendatang, ya,
dari darat dari Eropa, ya, Indonesia juga mengalami kasus yang terkait dengan okupasi ini, yaitu dalam kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, ya, yang disengketakan antara Indonesia dan Malaysia, ya, yang kemudian dibawa kasusnya ke Mahkamah Internasional, dan Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan itu menjadi milik Malaysia, karena di masa lalu pemerintah Inggris, ya, sebagai pemerintah kolonialnya Malaysia melakukan penguasaan atau okupasi yang sifatnya efektif, ya. Nah, nanti apa yang dimaksud dengan okupasi yang efektif itu silakan dibaca di dalam kasusnya di Mahkamah Internasional, atau kita akan bahas kembali ketika kita membahas international customary law, ya. Nah, Pulau Sipadan dan Ligitan itu kemudian sekarang sudah menjadi milik atau berada di dalam wilayah kedaulatan negara Malaysia, ya, yang sebelumnya merupakan suatu wilayah yang status quo, ya. Nah, ini yang pertama, yaitu diperolehnya kedaulatan melalui okupasi, melalui penguasaan yang intinya adalah penguasaan wilayah yang kosong atau terra nullius, ya. Tetapi sekali lagi dalam prakteknya ada kasus-kasus di mana yang dikuasai itu adalah bukan tanah kosong, tetapi adalah tanah yang ada penduduknya. Sehingga dengan demikian okupasi juga bisa terus berlanjut melalui perjanjian, ya, di antara pendatang dengan penduduk lokal tentunya. Nah, dalam kasus Sipadan dan Ligitan penyelesaiannya bukan dengan perjanjian, ya, karena kemudian ditelusuri tidak ada perjanjian antara pemerintah kolonial Inggris dan Belanda, ya. Juga tidak ada perjanjian antara Indonesia dan Malaysia, ya. Nah, kemudian kedua belah pihak sepakat untuk membawa kasusnya ke Mahkamah Internasional, dan kemudian Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Sipadan dan Ligitan diserahkan atau merupakan milik dari Malaysia, karena Malaysia bisa membuktikan bahwa Inggris di masa lalu melakukan okupasi yang efektif, ya. Nah, jadi ini yang pertama, metode okupasi. Kemudian yang kedua, untuk diperolehnya kedaulatan itu melalui aneksasi. Nah, aneksasi ini atau dengan kata lain aneksasi itu adalah penaklukan, ya, penaklukan. Jadi suatu negara ditaklukkan oleh negara lain atau oleh pihak lain, ya. Misalnya Belanda pernah ditaklukkan oleh Perancis, ya. Nah, kasus yang lain adalah Korea oleh Jepang, gitu, ya. Nah, dalam hal tertentu juga bisa dikatakan Indonesia pun pernah menganeksasi Timor Timur, ya. Tentu saja dari perspektif mereka, sedangkan dari perspektif Indonesia itu bukan aneksasi tetapi adalah integrasi, ya. Nah, aneksasi ini jelas merupakan satu cara pemaksaan, ya, dari negara yang satu terhadap negara yang lain, atau dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah penambahan atau accretion, ya. Accretion ini atau penambahan ini adalah merupakan penambahan wilayah baru, ya, atau wilayah teritorial baru yang disebabkan oleh sebab-sebab alamiah, ya. Misalnya
timbulnya pulau baru, ya, atau timbulnya satu daratan, ya, di sebuah sungai misalnya gitu, ya. Atau munculnya daratan di sebuah di suatu pantai negara tertentu misalnya, yang ini akan berpengaruh terhadap pertambahan wilayah negara yang bersangkutan. Nah, kata kuncinya ini adalah harus merupakan sebab-sebab alamiah, ya. Nah, mengapa ini perlu di dalam hukum internasional ditekankan bahwa agresi itu terjadi karena sebab-sebab alamiah, bukan terjadi karena buatan manusia, ya. Nah, contohnya adalah reklamasi misalnya, ya. Dalam kasus ini hukum internasional belum mengakui penambahan wilayah atau aggression yang disebabkan oleh reklamasi yang sengaja tentunya, gitu, ya. Nah, tetapi kita tidak tahu ke depan bagaimana perkembangannya, ya. Apakah lambat laun atau sedikit demi sedikit negara-negara mengakui keberadaan reklamasi itu adalah merupakan agresi yang sah menurut hukum internasional. Tapi setidaknya sampai saat ini agresi yang diakui di dalam hukum internasional itu hanya agresi yang disebabkan oleh sebab-sebab alamiah, ya. Nah, contohnya Mesir misalnya itu, ya, karena timbulnya daratan di Sungai Nil, ya. Nah, ini contoh dari penambahan atau aggression, ya. Tetapi kalau penambahan itu disebabkan oleh reklamasi yang berarti kan buatan manusia, seperti yang dilakukan oleh Singapura misalnya, ya. Nah, sampai sekarang tentu belum diakui sebagai pertambahan wilayah yang akan menyebabkan bergesernya perbatasan negara, gitu, ya. Nah, jadi perbatasan tetap status quo antara Indonesia dan Singapura, ya. Jadi dengan adanya reklamasi belum berpengaruh terhadap penarikan titik pangkal, ya, untuk mengetahui batas antara wilayah Indonesia dan Singapura, ya. Nah, kemudian metode berikutnya atau cara berikutnya untuk mendapatkan kedaulatan itu adalah sesi, ya, atau session, ya. Nah, sesi ini adalah merupakan penyerahan, ya, satu wilayah terhadap wilayah yang lainnya, ya. Nah, tetapi di sini penyerahan itu bisa sifatnya sukarela dan bisa juga dengan paksaan, ya. Nah, dengan sukarela itu contohnya adalah penyerahan Alaska dari Rusia kepada Amerika Serikat, ya, pada tahun 1867. Coba Anda lihat di peta, ya. Di peta itu kan Alaska itu ada di atasnya Kanada, ya. Padahal Amerika Serikat itu ada di selatannya Kanada. Jadi Amerika mendapatkan penyerahan Alaska yang berarti mendapatkan tambahan wilayah teritorial, ya. Nah, ini merupakan mekanisme atau metode sesi atau penyerahan dengan sukarela, ya. Di Alaska dalam tanda petik, ya, dijual oleh Rusia, waktu itu namanya masih Uni Soviet tentunya, kepada Amerika Serikat, ya. Kemudian contoh yang lain ini bisa juga kita perdebatkan, ya, apakah penyerahan Hong Kong dari Cina ke Inggris dan sebaliknya dari Inggris ke Cina itu bisa disebut sebagai
sesi ataukah tidak ya silakan saja ya. Tapi menurut saya ini termasuk juga merupakan sesi ya. Hong Kong itu disewakan oleh Cina kepada Inggris ya. Nah, setelah habis masa sewanya, kemudian Inggris mengembalikan lagi Hong Kong ke Cina ya. Nah, ini sesi ya. Nah, bisa juga dengan paksaan ya. Nah, contoh dalam kasus Indonesia ya, bagaimana pihak Belanda itu tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia itu secara sukarela ya, tapi dengan paksaan melalui perang dan lain sebagainya ya. Nah, ini metode atau cara bagaimana mendapatkan kedaulatan ya, tentu dilihat dari perspektif Indonesia ya. Dari perspektif Belanda tentunya ini adalah kehilangan ya kedaulatan ya. Tetapi cara untuk mendapatkan kedaulatan itu atau cara untuk kehilangan kedaulatan itu ya sama dengan diperolehnya kedaulatan ya dari sisi yang berlawanan tentunya gitu ya. Baik, kemudian yang agak sulit kita pahami juga mendapatkan kedaulatan itu dengan cara preskripsi ya. Nah, ini tidak ada lain adalah mendapatkan alas hak atau pelaksanaan kedaulatan de facto secara damai untuk jangka waktu lama atas wilayah yang tunduk pada kedaulatan negara lain ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah The Palmas Case ya, yang kebetulan juga merupakan kasus yang melibatkan pemerintah Belanda waktu itu ya, yang tentunya sekarang adalah Indonesia ya. Nah, suatu ketika Spanyol itu menyerahkan kedaulatan Filipina kepada Amerika Serikat ya. Di seluruh wilayah Filipina itu diserahkan kepada Amerika Serikat ya, oleh Spanyol. Nah, tetapi ternyata ada satu wilayah tertentu yang berada di bawah atau yang diklaim oleh Belanda, ya, yaitu Pulau Palmas. Ya. Nah, Pulau Palmas ini atau yang dari perspektif kita nama pulaunya adalah Pulau Miangas. Ya. Jadi kemudian kasusnya dibawa ke arbitrase ya. Dan arbitrase memutuskan bahwa The Palmas Case atau The Palmas itu diserahkan kepada Hindia Belanda dan sekarang ada dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia ya. Nah, ini preskripsi ya. Kemudian negara yang baru muncul ya, artinya diperolehnya kedaulatan itu melalui kemunculan negara yang baru merdeka atau dengan kata lain melalui mekanisme dekolonisasi ya. Berikutnya diperolehnya kedaulatan itu bisa juga dilakukan dengan integrasi ya. Nah, sebagai contoh dari perspektif Indonesia, Timor Timur itu berintegrasi dengan Indonesia ya. Kemudian Papua itu juga berintegrasi dengan Indonesia ya. Tentu ini dari perspektif Indonesia ya. Nah, sebaliknya disintegrasi ya, berarti kan kehilangan kedaulatan. Tetapi di sisi lain dengan disintegrasi ini ada kedaulatan baru yang tumbuh ya, misalnya seperti Uni Soviet ya yang mengalami disintegrasi ya. Nah, tentu dari perspektif negara-negara sebagai pecahan dari Uni Soviet, maka disintegrasi ini merupakan metode atau
cara untuk mendapatkan kedaulatan. Gitu ya. Nah, silakan berarti kan dilihat dari perspektif mana, gitu, dari perspektif siapa ya. Nah, contoh yang bisa kita kemukakan misalnya adalah Timor Timur. Ya. Timor Timur itu berintegrasi dengan Indonesia, tapi kemudian mengalami disintegrasi juga ya, yang berarti Indonesia kehilangan kedaulatan atas Timor Timur, tetapi Timor Timur yang kemudian berubah menjadi Timor Leste mendapatkan kedaulatannya. Ya. Nah, demikian juga Uni Soviet, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Ya. Uni Soviet itu bubar, ya. Uni Soviet itu pecah, disintegrasi menjadi negara-negara kecil, ya. Dan kemudian Uni Soviet itu lalu untuk di PBB itu diwakili oleh Rusia, ya. Nah, sedangkan negara-negara yang lain pecahan dari Uni Soviet itu banyak sekali. Ya. Nah, bagi Uni Soviet tentu merupakan kehilangan kedaulatan, tetapi bagi negara-negara pecahannya bisa dikatakan mendapatkan kedaulatan. Gitu ya. Baik yang terakhir adalah revolusi, ya, atau independen atau merdeka. Ya. Nah, ini sama juga dengan dekolonisasi, dan tentu saja ini juga dialami oleh Indonesia sendiri. Indonesia melakukan revolusi yang kemudian menjadi satu negara yang merdeka. Ya. Dengan demikian Indonesia memperoleh kedaulatan itu melalui revolusi, melalui kemerdekaan atau bisa juga disebut sebagai dekolonisasi. Ya. Nah, ini beberapa cara untuk mendapatkan kedaulatan, ya. Dan dilihat dari perspektif sebaliknya, maka cara ini juga merupakan cara untuk hilangnya kedaulatan. Ya. Nah, ini saya kira untuk pertemuan kali ini, dan silakan literatur-literatur dibaca dan kemudian kasus-kasus juga dipelajari, ya, kemudian dianalisis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.